Terima kasih Anda masih menyaksikan Rosi. Di hukum pidana tentu ini kita sudah tahu bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Straf zonder schuld. Harus ada mens rea, ada niat jahat dan perbuatan jahatnya actus reus. Di salah satu dissenting opinionnya kan soal ini. Apa sebenarnya bukti mens rea yang ada untuk mengcounter dissenting opinion? Kita sama-sama menghargai apa yang Iya. 4 hakim maupun 1 hakim. Tapi mens rea-nya di mana untuk meyakinkan bahwa ada niat jahatnya, termasuk ada actus reusnya, ada perbuatan jahatnya. Bahwa betul ya, untuk bisa memberikan hukuman harus ada kesalahan kan. Dalam konteks kesalahan itu kan ada kesalahan yang disengaja atau karena kelalaian kan. Bahwa dolus atau kemudian culpa. Dan dalam perkembangan sekarang ini sebetulnya sudah sangat bergeser secara signifikan. Bahwa kesalahan itu sudah digeser menjadi kejahatan. Artinya tiada pidana tanpa kejahatan. Bahwa yang akan dihukum adalah orang-orang yang jahat gitu. Karena orang salah, karena mungkin kekhilafan bisa diringankan dan sebagainya. Tetapi yang dikejar adalah orang yang betul-betul memiliki niat jahat ya. Apakah perbuatan Nadiem termasuk perbuatan jahat? Nah, kalau kita mencoba mengidentifikasi bahwa yang kata hakim itu adalah terstruktur sistematis dan ada korelasi substansial ya, maka untuk itu kita lihat, kita cermati bagaimana sebelum jadi menteri sudah ada sebuah pengkondisian, kemudian memberikan perintah-perintah khusus kepada misalnya jajaran staf khusus menteri, kemudian melakukan penggantian kepada pejabat yang tidak setuju, kemudian menciptakan peraturan menteri nomor 5 tahun 2021 yang notabene itu adalah mengunci untuk bisa memenangkan salah satu perusahaan tertentu. Yang itulah yang kemudian dianggap satu rangkaian peristiwa untuk membuktikan adanya niat jahat. Nah, Meskipun bukti-bukti ini sudah dibantah juga di persidangan dengan ya, ahli maupun saksi yang dihadirkan oleh ya pihak. itu wajar, membuktikan bantah kan, tetapi kemudian kan itu didukung kan, fakta persidangan bahwa memang betul ada Permendikbud 5 2001 kan, meskipun itu bukan satu-satunya membuktikan niat jahatnya, tetapi permen tadi itu menjadi dasar bahwa telah adanya penguncian untuk satu kemenangan perusahaan tertentu. Pada sisi yang lain bahwa ada fakta pejabat-pejabat yang diganti yang tidak setuju, itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Kemudian ada fakta memberikan tugas khusus kepada staf khusus menteri, itu adalah fakta yang tidak bisa diingkari. Kemudian ada fakta bagaimana kemudian adanya investasi, adanya penunjukan pada perusahaan tersebut, itu kan fakta-fakta yang tidak bisa diingkari meskipun lagi-lagi adalah dibantah oleh misalnya terdakwa atau kemudian penasihat hukum, tetapi fakta itu kan tidak bisa dibantah lagi. Kemudian tinggal penafsirannya saja. Apakah penafsiran 5/2021 itu menunjukkan mens rea atau tidak? Maka tergantung bagaimana penafsiran. Tetapi kalau kemudian dengan Permen 5/2021 menyebabkan bahwa perusahaan-perusahaan lain tidak bisa ikut berkompetisi, tidak ikut misalnya tender, maka mengindikasikan, dan itu didukung dengan alat bukti yang lain tentang bagaimana niat untuk kemudian memenangkan perusahaan tersebut. Lalu kaitannya dengan soal actus reusnya, perbuatan jahatnya adalah bagaimana kita bisa melihat adanya penyalahgunaan wewenang, adanya penyalahgunaan sarana. Penyalahgunaan sarana adalah misalnya menunjuk orang di luar kementerian menjadi konsultan untuk pengadaan proyek tersebut. Atau kemudian penyalahgunaan kewenangan menunjuk staf khusus menteri yang tidak memiliki kewenangan untuk memimpin pengadaan proyek, tetapi dilakukan itu. Dan dalam kondisi ini apakah jadinya ada ketakutan kriminalisasi kebijakan dalam tataran seseorang menjadi pejabat publik, Pak Amin, pada akhirnya? Pasti. Yang kalau menurut saya yang diperlukan, yang diuraikan Prof. Suparji tadi, itu kan yang dibacakan oleh majelis hakim yang membacakan putusan itu, ada di situ semua, itu bagian pertimbangannya sebelum diktum putusan dihukum sekian tahun gitu kan. Nah, buat saya begini, dalam diskusi mengenai putusan majelis hakim ini, justru saya ingin menguji pertimbangan ini. Nah, karena itu butuh fakta hukum yang muncul di persidangan itu seperti apa gitu kan. Nah, jadi makanya saya belum bisa menyimpulkan dissentingnya yang benar atau yang majelis hakim yang benar gitu kan, karena butuh melihat yang ini. Nah, karena nanti dari situ bisa ngetes kan pertimbangannya majelis benar nggak nih. Kenapa saya tanyakan demikian? Karena
kebijakan pada saat jadi pejabat negara? Karena begini, kalau pertimbangannya ini tidak match dengan fakta persidangan, nanti begini, si terdakwa ataupun orang yang melihat, itu melihat kok faktanya begini, dipertimbangkan begini, diputuskan begini, nggak cocok. Jadi terus muncul ragu-ragu, wah jangan-jangan nanti aku dibegitukan. Faktanya begini, terus masuk pertimbangannya begini, nggak cocok, jadi aku nggak salah, terus dijadikan salah. Makanya orang pada ketakutan. Nah itu memang titik lemah utama pasal merugikan keuangan negara. Menimbulkan ketakutan dari banyak pihak, terutama orang-orang BUMN maupun birokrat. Karena bagi mereka ini nggak jelas yang salah yang seperti apa, yang nggak salah seperti apa gitu. Ya. Jadi nggak clear. Dan seperti dalam diskusi ini ya, mensreanya kan yang 4 ngomong begini, yang 1 ngomong begini. Ya. Jadi pengertian mensreanya pun berbeda antara hakim yang 1 dengan hakim yang 4. Jadi nggak clear kan. Bagi terpidana ataupun bagi orang lain yang melihat, ini jadi bingung, ini sebenarnya gimana sih nih? Nah karena itu untuk pidana korupsi menurut saya, ini sebaiknya jangan pakai pasal yang nggak jelas gini. Kenapa dianggap ini pasal yang nggak jelas atau tidak bisa diterapkan semestinya? Ya sebenarnya bisa diterapkan, bahkan diterapkan sejak tahun 1957, selama Orde Lama. Korupsi nggak hilang. Titik lemah pasal Selama keuangan Orde negara Baru ini apa, Pak? nggak hilang. Selama zaman Pak SBY nggak hilang. Pak Jokowi nggak hilang. 1,5 tahun Pak Prabowo korupsinya nggak hilang juga. Artinya pasal merugikan keuangan negara ini diterapkan. Terus menerus berkali-kali 71 tahun. Berapa? 57 sampai sekarang 69 tahun lah ya. Korupsi nggak hilang sama sekali. Buat apa pasal beginian dipertahankan? Ya. Nah, buat apa kalau begitu pasal merugikan keuangan negara diterapkan dalam korupsi? Seberapa efektif memang ini mengungkap kejahatan dan memberantas akarnya? Ya, kembali pada soal tadi, kriminalisasi kebijakan memang tidak bisa dipakai untuk memberantas tindak pidana korupsi kalau hanya sebatas kebijakan. Tetapi ketika kebijakan tadi ada unsur melawan hukum, unsur merugikan keuangan negara dan sebagainya, maka kemudian ada konsekuensi hukumnya. Bahwa itulah yang kemudian ada pertanggungjawaban terhadap kebijakan-kebijakan yang mengandung unsur berbagai niat-niat jahat tadi itu. Yang kedua, kaitannya dengan soal penerapan pasal 2, pasal 3, kita berpikir secara kontrario bahwa dengan ada pasal itu saja korupsi tidak bisa dihapus di Indonesia. Apalagi kemudian kalau tidak ada pasal tadi itu, maka menurut saya begitu banyak pasal tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, 35 lebih lah jenis tindak pidana korupsi itu, dan kemudian 30 kan tindak pidana korupsi itu saja tidak bisa hapus, apalagi kalau itu dihilangkan, maka kemudian akan menjadi orang seenaknya merugikan keuangan negara. Jadi menurut saya masih ada relevansinya, tinggal bagaimana ada unsur kepastian hukum, ada unsur bagaimana aset recovery-nya kan itu. Efektivitasnya adalah dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan negara. Karena kalau seandainya kita menggunakan suap atau menggunakan gratifikasi, agak menjadi pertanyaan ketika menerapkan pidana pengganti berupa uang tambahan, misalnya pembayar uang tambahan untuk pidana pengganti. Karena ada perdebatan, kok suap dan gratifikasi negara tidak dirugikan, kok ada pidana tambahan berupa uang pengganti. Tapi diterapkannya pasal keuangan negara ini ada juga jebakan Batman-nya. Dan di mana biasa aja jebakannya ini